سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، حضرة الحبائب, para habaib, para sayyid dan seluruh daripada jamaah majlis Ar-Rahmah Ambon, pendengar yang menonton Ar-Rahmah Ambon Media, dan seluruh daripada ikhwan sahabat Ar-Rahmah Ambon. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini di bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Sang Habibullah. Bulan yang khusus, kemarin kita sudah bahas, tidak dimasukkan embel-embel yang lain, tidak dimasukkan keutamaan yang lain di Rabiul Awal, khusus dimuliakan ini bulan Rabiul Awal karena kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang kalau datang bawa kebaikan kepada kita, dia punya waktu lahir, kira-kira kita senang enggak begitu? Ini Ahmad di kantor, saya sering lihat di status kalau bosnya ulang tahun mesti hadir. Kenapa? Karena dia senang dengan kelahiran bosnya. Contoh kecil. Lalu ada orang-orang sekarang senang dengan bos lahir, tapi tidak senang dengan kelahiran Sayyidina Muhammad. Allah, bos lahir, dia datang bawa kado, ajak pergi makan, beli bunga, dia pot-pot bunga, lebih-lebih makan durian, foto sama-sama, gaya bebas, keterjun payung. Dan ini dengan Nabi Muhammad, makanya udahlah, kita nggak usah bahas tentang dalil lagi. Ini mahabbah, ini cinta. Cinta tidak ada ukuran. Kalau ente masih tanya dalil, Allah, ada galbak, ente punya hati, kotor. Ente punya hati gak bisa diisi dengan nadhiful qulub, kebersihan hati. Makanya ulama katakan kalau tentang Nabi Muhammad tidak dibutuhkan afsahnya dalil, tapi dibutuhkan safatul qulub, bersihnya hati. Ya, kalau hati sudah bersih, Nabi Muhammad masuk. Makanya ada kalimat hayyun, Nabi Muhammad hayyun fi qulubina, hidup di hati kita. Kata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falyafrahu, bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Yang tidak senang dengan kelahiran Nabi Muhammad hanya dua jenis makhluk, iblis, syaitan. Ada bas dua. Jadi kalau ada orang bicara, dia salah satunya. Ya, sah. Nabi Muhammad kira-kira datang mau bawa manusia kemana? Ke surga. Iblis bawa kemana? Ke neraka. Ada orang mau bawa ente ke surga, ente nggak suka, ente komplain, ente katakan bid'ah, ente katakan haram. Dia mau bawa ente ke tempat yang baik, dia mau bawa ente ke keridhaannya Allah, ente tolak. Ada mamnu begini. Makanya alhamdulillah kita terus ini majlis ada maulidnya pasti. Sebab apa? Di situ ada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adimis salata ala nabi, tunaikan salawat kepada Nabi Muhammad. Sesungguhnya itu salawat khatmun bighairi taraddudi, diterima tanpa ada keraguan sedikit pun. Amaluna bainal qabuli wa raddiha, itu amal yang kita lakukan, as-salat, zakat, haji, umrah, puasa, bainal qabuli wa raddiha, di antara diterima atau ditolak. Ente punya puasa, ente punya sedekah, dicek dulu, ente sedekah tapi riya. Yo, sebentar dulu. Ente salat tapi yura'unan nas,
hanya mau dilihat manusia. Oh, lihat dulu. Makanya orang salat fawailul lil musallin, sudah dalam salat masih bisa celaka, dilaknat Allah. Kata illa salat ala nabi, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad. Ente mau ambil apapun, cara apapun, mau riya, mau sombong, mau apapun, pasti khatmun bi ghairi taraddudi, diterima tanpa ditolak sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah kita bersyukur atas majlis salawat. Itu yang tadi dibacakan masyikama majma'il maulid, itu kalimatnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Yujallil kurub, tidak ada majlis seperti majlis maulid yang yujallil kurub, yang mengangkat semua kesusahan, yang mengangkat semua daripada bala, musibah. Da waqt tauba ya al-'asi idza batatub. Ini waktu taubat. Kita mau menerima taubatnya, ikutkan taubat kita, ikut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau diterima taubat kita, banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiyur rahmah, Nabi yang pengasih, Nabi yang penyayang, Nabi yang hadir di semua dimensi manusia. Jadi makanya kan berulang-ulang saya katakan ini beda manusia dengan Nabi Muhammad. Kalau kita pernah lahir di dunia, kita mati, orang tidak mungkin buat lahir kita. Faham? Tapi kalau Nabi Muhammad beda. Ada di mana? Di Irak atau di Palestina. Yang ada orang bikin memperingati hari wafatnya Nabi Muhammad. Ente boleh cari seantero dunia, nggak ente ketemu, nggak ketemu. Sebab apa? Nabi Muhammad tidak pernah wafat. Nabi Muhammad selalu ada kepada sesiapa yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta kalau mengingat Nabi Muhammad dikatakan begini dan begitu, addir dzikra man ahwa walau bi malami. Kalau memang ini zikir kepada, ingat kepada kekasih kita sampai dikatakan begini dan begitu, ya ini kekasih, saya akan lakukan terus. Saya akan lakukan terus. Sebab apa? Itu mendekatkan saya, membuat hati saya tenang. Meskipun ini kita dicaci atau di apapun, tetapi itu membuat hati kita tenang. Akhirnya di dalam zikir kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad, kita dapatkan ketenangan tersebut. Apalagi dengan majlis salawat semacam ini, jangan main-main. Ini salawat penting. Ini salawat, hatta dalam salat itu ada rukun salat yang namanya salawat. Tersalawat tersah. Jadi jangan main-main ini salawat. Ya. Dulu tu ada kisah yang masyhur. Ada satu orang, dia terlalu banyak hutang banyak. Sampai satu ketika dia datang kepada satu orang, dia mau pinjam ini, dia mau pinjam uang lagi untuk bayar hutang itu. Orang Ambon bilang gali lubang tutup lubang. Pak, dia akhirnya pinjam kepada satu orang, ya fulan, ya tujar, saya pinjam barang 500 dirham. Naam, diberikan. Tapi kapan ente mau bayar? Anak mau bayar sekian tanggal ini. Nah, benar ya? Benar. Ya ambillah itu 500 dirham. Dipakai 500 dirham, dikerjakan, buat usaha bisnis, rugi habis. Sampai di waktu deadline dia harus bayar, dia tidak bisa membayar daripada itu, utang itu. Dia nggak bisa bayar utang itu, lantas itu yang punya utang mengadu ke hakim, semacam polisi zaman itu. Dia mengadu, polisi, hakim, ini fulan utang saya 500 dirham, dia sudah janji tanggal segini nggak dibayar-bayar, sekarang tangkap dia. Ditangkap akhirnya. Itu ditangkap akhirnya, dibawa ke depan orang yang hutang dan polisi tadi, hakim tadi, itu yang
punya utang, dia bilang boleh kamu tangkap aku, tapi saya minta satu. Apa? Ya, jangan tangkap sekarang, besok saja. Biarkan hari ini saya pulang dulu, saya katakan kepada istri saya, anak-anak saya, bahwa besok saya akan ditangkap. Yang penting mereka tahu. Hakim bilang kepada dia, fulan, kamu sadar kamu sudah posisi ditangkap, mau minta izin. Apa jaminanmu? Jaminanmu apa? Kau akan balik besok. Dia bilang, ya aku akan pasti. Enggak, jaminanmu apa? Maka dia bilang, syahidtu, saksikanlah, kalau andaikan saya tidak datang besok, maka saya bukan umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad jaminanku, dia bilang. Nabi Muhammad yang jaminanku, yang aku taruhkan kepada engkau. Kalau aku tidak balik besok, aku keluar daripada umat Nabi Muhammad. Dia bilang begitu. Itu hakim tahu kedudukan Nabi Muhammad. Mendengar Nabi Muhammad, orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, dengar nama Nabi Muhammad, wallah, khalas, udahlah besok, udah ya, ingat jaminan Nabi Muhammad. Dia pulang, dia sampaikan kepada istrinya, ya fulana, wahai istriku, besok aku ditahan. Tadi sudah ditahan, tapi hari ini dibebaskan. Lalu istrinya tanya, alasan apa engkau dibebaskan? Siapa yang menjamin engkau? Enggak ada yang menjamin, kecuali aku menjaminkan diriku dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan kejadian seperti itu semua. Maka istri yang salihah, dia berkata, kalau engkau meminta jaminan kepada Nabi Muhammad dan dengan nama itu, meskipun orangnya tidak ada, dengan nama bisa menjamin engkau untuk hari ini satu hari bebas dan komfor bersamaku, ayo kita syukuri ini, kita duduk, kita salat, lalu kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu itu habis salat, duduk berdua suami istri, anak-anak, salawat, Allahumma shalli alaihi. Begitu salawat sampai keduanya tertidur. Begitu tertidur, ini rijal, ini orang ini yang berhutang banyak, dia bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua tahu, man qad ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan. Kata Nabi Muhammad, siapa yang lihat aku dalam mimpi, itu aku. Syaitan tidak bisa menjelma menjadi aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mimpi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bilang, fulan, besok datang ke gubernur, wali datang ke gubernur, bilang gubernur, Nabi kirim salam, Nabi suruh gubernur bayar saya utang. Kalau sepi sekarang, gubernur belum pilang. Dia bilang, Nabi Muhammad, mana mungkin saya bicara begitu, saya tidak akan dipercaya. Kalau begitu katakan, engkau memiliki dua bukti, engkau memiliki dua alamat yang akan aku berikan kepada engkau. Katakan, kalau dia tanya, dia tidak percaya, katakan alamat itu apa, wahai Nabi Muhammad. Katakan, itu hakim, itu gubernur saleh, itu tiap malam dia pasti salawat kepadaku 1000 kali. Itu gubernur, tiap malam dia salawat kepadaku 1000 kali. Itu yang pertama. Katakan kepada dia, kalau dia minta buktinya. Dan yang kedua, malam terakhir tadi malam, dia waktu salawat kepadaku, dia tertidur, dia bingung ini sudah sampai 1000 atau belum. Katakan kepada dia, sudah sampai 1000. Katakan kepada dia. Wallah, pagi itu dia bangun, setelah salat segala macam, dia langsung pergi ke rumahnya gubernur. Assalamualaikum ayuhal wali. Gubernur, ya Rasulullah suruh saya bayar beta utang. Rasulullah suruh saya bicara apa ini? Buktinya apa? Buktinya mana? Ada dua bukti. Yang pertama, kata Nabi Muhammad, engkau amal yang engkau sembunyikan yang orang tidak tahu, aku akan katakan, kau tiap hari salawat kepada Nabi Muhammad 1000 kali. Allah, kaget dia.
Betul. Lalu alamat yang kedua, di malam terakhir tadi malam kau bingung ini sudah sampai 1000 atau belum. Nabi bilang cukup sudah sampai 1000 itu. Dia peluk itu orang. Dia bilang gara-gara engkau Nabi menyebut namaku. Tunggu di sini. Dia masuk ke dalam, dia ambil harta 500 dirham dari Baitul Mal. Dia bilang khudlah, ambil untukmu bayar utangmu yang 500 dirham ini. Tunggu sebentar, gara-gara engkau Nabi Muhammad menitipkan kepada aku. Dia bilang tunggu sebentar. Dia masuk lagi, dia ambil 2500 dirham, dia berikan lagi kepada dia. Ini ambil sebagai ucapan syukurku, gara-gara engkau Nabi Muhammad datang kepadamu dan menyebut namaku. Ingat, ini kekasih. Ketika namanya disebut dia senang dan tidak ada harta yang bisa menggantikan itu. Sallallahu alaihi wasallam. Diberikan 2500 dirham. Tadi dari Baitul Mal ente bayar, ini sedikit buat ente 2500 dirham. Dia bilang, sekarang ente ke rumah hakim tadi. Ke rumah hakim wali tadi. Ente lapor. Begitu dia ketuk pintu, hakim, Assalamualaikum, hakim langsung buka. Waalaikumsalam, sini, datang, ta'al, dekat, dipeluk. Kenapa wahai hakim? Ada masalah apa? Saya kan hari ini mau balik, penjarakan aku lah. Aku sudah bayar juga nih, bawa duit. Dia bilang enggak. Kenapa? Gara-gara engkau tadi malam aku mimpi Nabi Muhammad. Gara-gara engkau aku tadi malam mimpi Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad mengatakan, kalau engkau selamatkan ini orang dari hukumanmu, maka Nabi Muhammad selamatkan aku di yaumil qiyamah. Maka hari ini engkau aku bebaskan, ini 500 dirham kepada engkau, ganti uangnya orang tersebut. Ini 500 dirham lagi buat engkau. Sudah 300, terus 3.500 dirham. Bingung kita aja. Kita mau bayar utang, dapat 3.500 dirham. Ya sudah, ke sana bayar daripada orang yang punya utang, biar urusanmu selesai. Akhirnya dia ke rumah terakhir orang yang dia orang yang uangnya diutangi sama dia. Assalamualaikum, waalaikumsalam, dibuka lagi, waalaikumsalam, masya Allah, ta'al, masuk, duduk, disuruh makan di situ. Kemarin sih mana-mana beta. Hari ini sih bikin spoka. Makan, ayo duduk. Ya apa sebabnya? Saya mau bayar, jangan bicara utang dulu, jangan. Kemarin saya tagih-tagih. Udah jangan sekarang dulu. Ya alasannya apa? Engkau tidak tahu tadi malam aku mimpi Nabi Muhammad. Engkau mimpi Nabi Muhammad? Iya. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad pesan tentang engkau. Apa pesannya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bilang, kalau aku maafkan engkau dengan keterlambatan membayar utangmu itu, Nabi Muhammad akan maafkan aku di yaumil qiyamah. Maka hari ini aku akan muliakan engkau. Engkau gara-gara engkau diberkati dengan keberkahan engkau, aku mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sudah habis makan, sudah kita tidak ada hutang, hutangmu aku halalkan, selesai. Begitu dia mau pulang, sebentar. Ini ada 500 dirham lagi buat engkau. Sebagai ungkapan syukurku, gara-gara engkau aku mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang, dia bingung, dia jangan digeleng-geleng kepala. Saya utang, sholawat, pulang, utang lunas, bawa 4.000 dirham. Ajib. Ini Nabi Muhammad. Ini Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saja Nabi Muhammad tidak mau seorang hambanya, seorang umatnya susah karena gara urusan dunia, lalu bagaimana di yaumil qiyamah? Lalu bagaimana di barzakh? Lalu bagaimana di mahsyar? Lalu bagaimana di sirat? Lalu bagaimana di yaumil mizan? Di hari ditimbang amal kita. Maka fahuwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Ini kekasih, ini Nabi Muhammad yang kita berharap syafaatnya. Terus untuk salawat kepada Nabi Muhammad. Barangkali
kita bukan cerita utang ini, tapi kita ada cerita yang lain, kesusahan kita yang bisa selesai dengan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadikan ini majlis, jadikan salawat ini adalah sesuatu yang dawam, yang berlanjut, ya. Dan antum datang ke majlis ini, yang bawa antum ke sini bukan diri antum, tetapi cintanya antum kepada Nabi Muhammad. Kalau orang sudah tergila-gila, ente tahu orang bisa nonton Maluku FC. Kenapa? Karena dia cinta Maluku FC. Sampai kita kemarin dengar ada kecelakaan sampai begini. Begitu juga ada grup musik ini, biar setengah mati, biar kartisnya berapa, dia berani, sebab orang yang dia cinta ada di situ. Ini maulid nggak ada kartisnya, apa perlu buat kartis? Besok masuk majelis buat kartis. Ini maulid, ini majelis disebutkan Nabi Muhammad tanpa kartis. Hanya orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah dan Nabi Muhammad yang datang di tempat ini. Sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu jaga ini, jaga amal kita salawat kepada Nabi Muhammad perbanyak, ya. Dan adab, dari adab itu tadi juga saya jelaskan, itu para sahabat itu menjaga adabnya. Saking jaga adab para sahabat itu jarang menamakan anak mereka atau para sahabat, jarang yang memiliki nama Muhammad. Jarang sahabat. Sebab apa? Kepada nama saja mereka ta'zim, nama gitu. Jangan nanti dibilang kalau punya anak Muhammad ente nakal, Muhammad ente begini. Mereka nggak mau. Makanya lihat sahabat Sufyan Ats-Tsauri, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in, mereka jarang dengan nama Muhammad. Andai kan kalau dia masuk di daerah-daerah negeri Maghrib di mana boleh ditambah Muhammad, itu boleh ada nama Muhammad tapi ada nama yang ditambah setelahnya. Begitu. Ada Muhammad Zaki, ada Muhammad siapa, tidak khusus untuk Muhammad, sebab nama Muhammad isim ini mansub li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya ya, kalau nama saja sudah kita agungkan, Allah nama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya akhlak, pakai, jangan pakai tanya, saya salawat tapi nggak mau pakai sayyidina, jangan kurang aja gitu, nggak usah. Ada orang-orang yang ceramah-ceramah, antum juga kalau siapa tahu ceramah ya, ada beberapa kami dengar dia cerita Imam Ghazali rahimahullah taala rahmatal abrar, sampai dia sebutkan Imam Ali bin Abi Thalib, disebutkan Gala Ali bin Abi Thalib. Imam Ghazali disebut imam lengkap rahimahullah taala. Imam Syafi'i, tapi begitu dia sampai kepada Ali bin Abi Thalib, dia tidak katakan imam atau khalifah atau amirul mukminin. Sedangkan ilmunya Imam Ghazali dari siapa? Dari siapa? Ayo, ana madinatul ilm wa Ali babuha. Enggak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pakai adab, jangan pakai tanya sayyiduna, saya la tusawwiduna. Kan berkali-kali kami katakan itu haknya Nabi Muhammad untuk tawadhu, untuk merendah. Wahfadh janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi Muhammad, rendahkan sayapmu, dari maknanya rendahkan. Tapi ini bukan berarti Rasulullah sombong, jangan. Tapi berapa banyak yang ayat yang turun kepada Nabi Muhammad adalah bentuk pengajaran kepada kita. Gitulah. Lihat semulia-mulia Nabi Muhammad tidak pernah sombong. Ente baru jadi gubernur, ente baru jadi wali kota, sombong, naudzubillah, mau jadi apa? Gitu loh. Apakah ada pangkat yang lebih tinggi daripada Nabi Muhammad? Tidak ada sama sekali. Maka udah jaga nama Nabi Muhammad ini, apalagi yang ada punya nama Muhammad,
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah pun memanggil nama Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Allah tidak pernah panggil dengan polos Muhammad, begitu tidak. Kalau anda ingin dipanggil Muhammad, pasti ada pangkatnya. Muhammadur Rasulullah. Yang lainnya dipanggil ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal mudzammil, ya ayyuhal mudaththir. Itu. Lainnya ada orang panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad, Rasulullah, Sayyidina Muhammad. Ta'zim. Belajar dari nama aja antum udah hormati, apalagi orangnya. Kalau antum sudah hormati itu nama antum agungkan, orangnya lebih antum agungkan, akan berbanding. Tapi kalau nama antum sudah bikin biasa-biasa, ketemu orangnya satu saat bikin biasa-biasa. Paham? Jadi ini bukan sekadar nama, ini adalah nama kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rafa'na laka dzikrak, dan akan ditinggikan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini majlis Jumat, ini Jumat ke berapa? Ini Jumat minggu bulan ini ada 5 Jumat. Kalau tidak salah, betul ya? Ada 5 Jumat. Nanti kita insya-Allah biiznillah kita akan ada namanya malam cinta Rasul. Rasulullah lahir itu kapan? 12 Rabiul Awal. Waktunya kapan? Mendekati fajar. Nanti kita akan kupas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelahiran manusia yang ditunggu-tunggu, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di tanggal 19 miladi, berarti 19 Oktober. Kita ikut tanggal merah, meskipun bukan pas malam 12 Rabiul Awal karena banyak yang kantor, yang kerja, jadi diikutkan tanggal merah. Yang bulan Maulid ini diundur tanggal merah oleh pemerintah. Ya, jadi tanggal 19 kita akan ada namanya malam cinta Rasul. Jadi kita akan mempelajari syama'il Rasul, maulid, salawat, qiyamul lail, tahajud, dan mendekati fajar kita membaca maulid seakan-akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari itu kita pun orang-orang yang berbangga dengan kelahiran Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Antum semua mudah-mudahan yang datang dari jauh Allah lipatkan ganjaran, Allah angkat derajat, dan insya-Allah tidak 1 minggu 2 minggu datang atau ada yang istiqamah kecuali orang-orang yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah, diberikan taufik, diberikan keamanan, diberikan ketenangan, dan diberikan daripada hal-hal yang baik, dan diangkat seluruh kesusahan kita, diangkat seluruh daripada bala dan musibah, dan insya-Allah kita termasuk orang-orang yang berbangga, berbahagia, bersuka cita dengan kelahiran Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat orang tua-tua kita, ampuni mereka semua, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi yang sudah meninggal dunia diberikan, dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang kita lakukan di atas dunia. Hatta duduk kita di majlis ini, Allah kabarkan kabar gembira kepada mereka di dalam kubur mereka ya rabbal alamin. Dan insya-Allah hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh, amin, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari-cari istri yang kenal Nabi Muhammad. Jadi jangan cari istri yang kenal Lionel Messi, itu kacau. Cari istri syaratnya dia kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apa namanya, punya utang banyak, mudah-mudahan Allah lunaskan insyaallah, ya.
memiliki hajat apapun daripada hajatnya, yang ada tes tentara kah, tes polisi kah, tes satpol pp kah, tes apa lah, yang mau di kehakiman kah, apa kah, tes semua, mudah-mudahan berhasil dengan sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apapun, jadikan Nabi Muhammad sebagai jaminan. Ada apapun, jadikan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai jaminan, sebagai penyemangat kita, sebagai motivator kita, sebagai seseorang yang membuat kita berani dan berhasil insyaallah. Dan insyaallah mudah-mudahan kita doakan juga yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Murid kita di TPQ Rifat bin Muhammad Basalama yang sakit, yang operasi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat daripada sakitnya, diberikan dengan tamam al-afiyah, kesembuhan yang sempurna, wa sitra ala al-afiyah wa dawam ala al-afiyah ya rabbal alamin. Anna Allah yuballigh maqasidana maqasid ad-dunya wal akhirah, yuballigh ma talabna, yuballigh ma hajatna, wa yuballigh ma qasadna bi nabiyyika al-mustafa habibika al-mujtaba. Dan kita doakan juga salah satu murid kita Ihsan Al-Habsyi ini yang tadi ceramah, mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ini akan berangkat ke Karim Al-Hadramut untuk belajar di Darul Mustafa. Mudah-mudahan insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum semua diberikan rezeki yang berlimpah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, cinta itu butuh pengorbanan, ya. Cinta butuh pengorbanan. Ada orang cinta tapi pelit, itu belum berkorban dia. Ya. Cinta butuh pengorbanan. Ya. Laila dan Majnun. Lihat sampai dikatakan Majnun. Ugabbilu dzal jidar, sampai dia cium dinding. Kenapa dia jadi gila terhadap Laila? Kenapa? Walakin ma sagafna qalbu, bukan karena beda tergila-gila, karena walakin ma hubbu dia, bukan cinta tembok, walakin hubbu man sakana dia, tapi beda cinta sesiapa yang ada di balik tembok itu, kata Majnun. Begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum cinta Nabi Muhammad, apa yang untuk membahagiakan Nabi Muhammad, untuk menambah kecintaan antum kepada Nabi Muhammad, antum akan rela mengorbankan itu, tidak pandang bulu, tidak pandang jumlah berapa, tidak pandang apapun, tapi antum melakukan ikhlas semata-mata untuk mencuri perhatiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketum pembos, ketum curi dia pun perhatian supaya dia bilang ketum ini begini. Nabi Muhammad, ayo curi perhatiannya Nabi Muhammad, dekati Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad. Allah, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad azratu lil 'aziman awsafi tuhyi al-qulub tuhyi al-ashjana. Allah qad athna alayhi fama yusawi al-qawla minna an yakunu thanana, lakinna hubban fi sarair qad da'a limadi صفوة ربنا وحدانا، وإذ امتجدنا بالموجة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا، متوسلين بمن إليه دعانا، مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جب دعوانا، أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا، أصلح لنا الأحوال
واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة العين الرضا ترعانا واربط به